di Cafe Cerdas bareng saya Turo Pradana dan Sintano. Ya si bos udah minum. mulai. Minum kan jatuh kan bos? Menikmati kopi apa namanya? Kopi cerdas atau Kreatif. kopi Yang susu punya kreatif. kafe nggak tahu. Lupa, banyak kerjaan. Dan pastinya sama Sis Indah kita Iya. yang akan menceritakan tentang gimana sih caranya menanggulangi yang namanya bencana ya, bisa dibilang bencana narkoba nggak Iya, sih? Betul. jadi temanya itu Bisa. generasi berkarakter, sehat, cerdas, dan berakhlak tanpa narkoba. Say no to Benar. drugs, we fight and war for drugs, begitu Wah, ya sis. Kita boleh tuh Hafal pakai- nih ya. Iya, Harus mantan. Duta luar biasa emang. Mantan duta, bukan mantan pengguna ya, Iya. harus digaris bawah. Ya barangkali kan kita tahu. Tadi ngomongin tuh panjang lebar ya, terus juga tadi salah satu solusinya sempat kepotong. Apa Betul. lagi solusinya, Sis Indah? Baik, selain kita harus memperkuat ketahanan diri keluarga, kita harus juga mengedukasi diri sendiri. Bahwasanya bahaya narkoba ini benar-benar sangat tidak ada untungnya buat diri sendiri. Bahkan otak kita juga kena, saraf kita, salah satunya kita juga menangkap lawan bicara kita pun juga kadang agak lemot kayak gitu. Jadi kadang ada persepsi yang mengatakan bahwasanya kalau sudah gila kita bisa rehab, ternyata nggak bisa. Rehabilitasi itu adalah salah satu bentuk program pemerintah bagi yang menjadi pecandu narkoba yang masih bisa berproduktif lagi. Jadi kita harus meningkatkan skillnya dia, misalkan dia bisa servis handphone, kita bisa membantu dia untuk membuka lapangan kerja untuk mereka yang sudah kembali lagi produktif. Tuh, Oke. berarti kan dampaknya negatif semua kan, nggak ada positifnya. Benar-benar. Gimana biar kapok gitu ya? Iya makanya biar jerah tuh gimana kasih apa namanya hukuman yang pantas lah, karena kan Sanksinya ada apa beberapa gitu di negara-negara kira-kira? lain mungkin ada yang sampai di Filipina sampai ditembak mati dan lain-lain, tapi kalau untuk di Indonesia sendiri sebenarnya yang efektif cara itu kayak gimana? Iya, memang sesuai Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 di pasal 111 sampai 117 sudah jelas ya bahwasanya pengguna narkoba itu pun juga harus direhabilitasi sesuai pasal 127. Tapi di pasal 111 sampai 117 itu barang bukti minimal 0,5 gram sudah mendapat pidana dieksekusi minimal 4 tahun penjara. Minimal. Iya, minimal. Makanya kita BNN ini ada semacam garis merah dengan benang merah dengan kepolisian. Kalau kepolisian memang sampai menyasar ke penggunanya, tapi kita memutus jaringan jangan sampai pengguna narkoba ini juga ditangkap dan dipenjara, tapi kita rehabilitasi. Oh gitu. Makanya tuh, kita bos. leading Hati-hati, sektornya bos. seperti itu. Ini bosnya nih. Tapi kita juga kurir dan bandar tetap kita tembak mati kok. Tuh, jangan jadi pengguna, jangan jadi kurir, jangan jadi bandar ya. Apalagi bandar. Iya. Kecuali kalau misal zat adiktif ini digunakan untuk kesehatan Iya. dengan dosis tertentu, dengan tenaga kesehatan yang jelas. Kalau asal dipakai biar buat ngefly atau apa, katanya cari solusi masalah kehidupan yang ada nambah masalah ya Tuh, sis. iya, bikin betul. malu Aduh, juga lah, ngapain iya. juga kasihan orang tuanya, udah Iya. nyekolahin tinggi-tinggi, ngasih ilmu agama. Amit-amit jangan sampai kayak gitu Benar, ya. jangan. Tuh juga efek jerahnya udah jelas tadi disampaikan sama ibu penyuluh apa tadi Mbak? Narkoba Ali muda. Nah, penyuluh narkoba Ali Muda dan juga Humas BKKBN BNN. Surabaya. BNN, BKKBN BKKBN beda ada lagi lagi. KB ya. BNN dong. Mirip soalnya Tapi maaf. begini, yang tadi minimal 0,5 gram itu udah masuk minimal 4 tahun Tahun penjara. pidana. Ya. Tapi kan kalau untuk apa namanya hukuman misal dari pengguna dan juga apa namanya bandar ya, bandar itu kan ada Pengedar. berbeda ya hukuman dan lain-lainnya. Nah minimal bisa dianggap sebagai bandar tuh berapa? Punya berapa Kilo. lah? Maksudnya berarti berapa dia- ton gitu? Berarti biar kamu nggak sampai segitu Jangan gitu ya. kayak gitu dong. Ini kan ngasih tahu. Sama ini sih programnya Iya. apa sama Program- program programnya. BNN apa yang sudah Iya. dilakukan? Jadi yang tadi bahas ya Bro Anton tadi tanya pidana. Pidana memang minimal 0,5 gram. Selanjutnya selebihnya 1 kilo, 1 ton hukuman mati pasti. Oh tuh, jadi ya. jangan mau mengenaskan ya, jangan sampai meninggal dengan mengenaskan begitu Iya, dengan kita mudah memang merugikan diri sendiri. Betul. Seperti itu. Tujuan kita memang memiskinkan pengedar karena Harus, sudah harus. kerugian sudah 64,8 triliun. Mending Berapa? 64,8 triliun dari negara, kerugian bayangin. pencucian uang dari para bandar ini coba di kalau seluruh dialokasikan buat Indonesia. APBN, APBD, makin keren nih fasilitas Iya, negara. betul. Mending juga bisnis yang lain buka kafe cerdas kayak saya Buat gitu jalan ya. tol mungkin ya, buat jalan tol lagi iya, mana kan boleh. bagus ya. Terus sejauh ini program-program dari BNN Iya. Kota Surabaya dan juga Indonesia apa saja? Nah, kita sekarang ini lagi giat-giatnya untuk mewujudkan kelurahan atau desa bersinar, bersih narkoba. Oke. Salah satunya dengan kita mengoptimalkan para
pemangku kebijakan yang ada di kecamatan, kelurahan maupun dari kadesnya untuk membantu bersama-sama kita. Ayo kita kerjasama, nggak mungkin dong BNN sendiri bekerja gitu kan. Kita butuh pemerintah daerah untuk ikut bersinergi dalam sesuai dengan instruksi Presiden nomor 2 tahun 2020. Rencana aksinya seperti apa nih yang dilakukan dan digeber oleh pemerintah daerah masing-masing. Jadi kita harus benar-benar menguatkan dulu nih pondasinya Desa Bersinar ini seperti apa. Kita menggerakkan tokoh masyarakat, tokoh agama, PKK, kemudian Karang Taruna yang ada di lingkungan tersebut mau untuk berbagi mandiri untuk melapor bila mana ada yang menyalahgunakan narkoba di lingkungannya. Jadi harus waspada di depan. Jangan gitu. ditutup-tutupi ya, harus Betul. segera lapor dan kalau Iya. bisa sebelum terjadi harus ada preventifnya. Betul. Dan lapor pun sebenarnya kita lindungi kok. Yang siapapun melapor nggak akan kita publikasi. Ini yang lapor nih Bro Anton nih. Kamu kemarin temannya Bro Anton ya nggak mungkin kita ngomong. Ada perlindungan saksi juga. Betul, ya. ada undang-undangnya. Ini rahasiakan siapa yang ngasih informan dan Betul. lain-lain. Jangan Iya. takut jadi, karena itu juga membantu program BNN, program pemerintah daerah maupun pusat untuk memberantas narkoba. Say no. We War fight on for drugs. to war on Tapi drugs. gimana kalau misalnya jadian gini, kita misal saya nih, saya curiga punya tetangga yang wah kayaknya dia make sih. Tapi kita emang belum tahu pasti. Kita kan nggak- Suzon ya? Iya, kadang kan kita kayak ini orang kayaknya bangunnya cuman malam. Kalau misalnya pagi Wajahnya juga mungkin nggak wajahnya- fresh Iya. gitu ya. Mata pandanya. Tanda-tanda apa sih Mbak? Tanda-tanda kecanduan gitu. Kalau kecanduan sendiri dari emosional tadi, dampak sosialnya pasti kita tahu akan banyak sekali kerumunan pada saat jam malam. Mereka pasti ada dari motornya juga dari luar daerah, ada plat yang lain-lain selain daerah Benar. kita. Terus kemudian mereka melakukan kerumunan di rumah itu. Ternyata ada pesta sabu-sabu dan itu perlu diwaspadai. Kita harus lapor ke RT RW setempat. Apakah dia adalah penghuni tetap ataukah penghuni sementara. Betul. Nah, kalau memang dia adalah penghuni sementara, kita coba nih asesmen dulu. Jangan asal nuduh ya, karena ya mohon maaf, pasti nanti akan ada perselisihan Betul. gitu Terus kalau kan. misal kita mau lapor atau kita mau update informasi mengenai penanggulangan narkoba dan lain-lain, bisa aksesnya kemana sih Oh Indah? iya, kita ada media sosial sendiri loh sis. Boleh Ya, ntar biar teman-teman semua follow ya di sini ya. Ada info BNN, @infobnn_kota_Surabaya itu di Instagram kita. Terus ada di call center juga ada by WA di 081 358 78 4535 atau melalui Facebook juga ada. Jadi sudah banyak sih yang masuk terkait laporan penggunaan narkoba yang ada di daerah. Cuman masalahnya di radius Surabaya dan sekitarnya kita nggak bisa menjangkau. Ada yang ada dari BNN Banyuwangi nggak ada. Jadi harus lapor ke terdekat, ada di Lumajang atau di Surabaya. Mungkin lebih ke BNN Surabaya aja Oke, gitu. kalau gitu terakhir nih Sis Indah, walaupun kita ketemunya pengennya lama udah bertahun-tahun Iya. nggak ketemu, tapi yang ini disampaikan nih harapannya, Pesan-pesan lah, wejangan ya. pesan-pesan terakhir di segmen ini. Terakhir. Di segmen ini, Serem. kan segmen ini. Pesan-pesan untuk sobat terakhir. cerdas semua ya, silakan. Iya, jadi kita harus wani tolak, wani lapor, wani rehabilitasi. Karena tidak ada semua yang ingin menjadi korban penyalahgunaan narkoba. Baik itu keluarga kita, saudara kita. Mereka adalah orang yang sakit yang harus kita rangkul, kita lindungi, kita obati. Walaupun jangan sampai dia sampai meninggal, lebih baik kita bantu rehab, lapor ke BNN, kita terbuka untuk semuanya. Oke, Tepuk jadi tangan gitu ya. dong, sehingga nanti Luar akan biasa. membentuk generasi berkarakter, sehat, cerdas, dan berakhlak tanpa narkoba. Amin. Fight war to narkoba. Bantu ya, Kak. Terima kasih Sis Indah, ketemu lain kali ya. Iya, Nanti kita amin. bisa kontak-kontak, Boleh. mampir terus ya ke Cafe Cerdas. Iya, Salam pasti. buat. Semoga sukses ya Terima usahanya. kasih, Nanti sukses kalau selalu misalnya sih juga. bilang wifi atas nama saya. Oh siap. Passwordnya Anton Pradana. Oke. Ya, D kecil karena dia alay. Oke. Oke, terima kasih. Akhirnya saya Sinar Rosa Saya Anton Pradana. dan juga Sis Indah di sini. Kita nyanyi bareng yuk lagu dari jingle War BNN on Drugs. War on Drugs.